Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Langsung saja kita kepada jawaban-jawaban pertanyaan, dan terima kasih atas respon kita semua untuk terlaksananya acara kita setiap Sabtu. Dan juga kepada guru yang aktif ataupun tidak aktif, yang terpaksa ataupun dipaksa atau sukarela, kita juga ucapkan terima kasih. Perlu kita ketahui, menurut informasi dari Pak Luazardi, rupanya acara kita ini juga dimonitor oleh orang-orang yang bukan sekitar di sini. Bahkan ada yang sengaja Sabtu mereka meluangkan waktunya menyeberangi sungai, tidak salah. Ya, Pak Luazardi, menyeberangi sungai di ujung Pasaman sana, Sungai Lolo, ya. Kalau ada orang Sungai Lolo sekarang mendengar, selamat mendengar. Kami ucapkan salam untuk semuanya, semua bermanfaat, berfaedah acara kita ini. Yang jauh-jauh ikut menyimak dan telah mengantarkan anaknya ke sini untuk mondok di pesantren kita di ujung Pasaman. Namanya Sungai Lolo. Sungai Lolo. Juga dari Kalimantan ada juga yang menyimak kita. Mudah-mudahan ada berkahnya untuk kita bersama. Ini disampaikan supaya kita jangan menganggap tidak berguna atau sekedar hanya untuk tayangan-tayangan atau sekedar untuk agenda, tidak. Bagi yang memang ingin mengikuti, ada faedahnya, ada manfaatnya untuk kita bersama. Terima kasih. Baik, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan. Kepada Abi ada 3 pertanyaan di samping pertanyaan ini. Tapi inilah kita dahulukan menjawabnya. Yang pertama dari M. Faris Kaisan 7E. Silakan berdiri, M. Faris Kaisan 7E. Dari mana M. Faris? Taruh dipo. Ibunya masih ada, bapaknya, kakeknya, neneknya. Ucapkan salam. Ana Faris. Saya Faris. 7E, ya. Ini anak kita, M. Faris Kaisan. Mahmud Muhammad C. Pertanyaan M. Faris bagus. Jika kita ada masalah atau berkelahi dengan orang lain, bukan teman. Kalau teman tidak mau dia berkelahi dengan orang lainnya. Tapi kita tidak bisa bela diri. Apa boleh kita menuakan kejelekan atau keburukan atau menyumpahi orang ini? Begitu tanyanya. Bagus. Sering berkelahi. Pernah dipukul? Pernah ditinju? Tidak juga. Ya, silakan. Faris Kaisan duduk. Salah satu akhlak yang sangat mulia, dan sebaliknya akhlak yang keji, yang ikab hukumannya, sanksinya akan segera langsung di dunia ini, di samping hukuman di akhirat, itu melakukan tindakan kezaliman, penganiayaan, membuat orang sakit menderita, tidak tenang, tidak nyaman, baik fisiknya ataupun psikisnya. Ini suatu tindakan yang sangat dibenci. Bahkan dosanya tidak akan diampuni
jika orang yang kita sakiti, yang kita zalimi itu tidak mau memaafkan. Yang kedua yang perlu dicatat, da'watul mazlum, doanya orang yang teraniaya. Tidak ada hijab, tidak ada tamengnya. Jika dia berdoa langsung Allah kabulkan, satu saat terkabul. Karena Allah benci kepada kezaliman. Dan Allah telah mengharamkan zalim itu terhadap dirinya sendiri, serta dijadikannya haram sesama kita. Untuk itu jangan berbuat zalim. Meskipun orang yang kita zalimi itu orang kafir atau orang fajir, orang durhaka, orang bagi limang dosa, kita zalimi dia. Jika dia berdoa, dia kepada Allah kabulkan doanya satu saat. Jadi zalim itu hati-hati. Bisa jadi kesengsaraan kita, atau apa yang kita alami di hidup ini, barangkali kita pernah menzalimi orang, menyakiti orang, baik fisiknya ataupun jiwanya pernah kita sakiti, yang kita tidak ingat lagi. Tetapi bagi orang yang pernah kita zalimi, dia akan terus ingat. Ingat, kita yang terzalimi, tersakiti, akan ingat terus siapa yang menzalimi, siapa yang menyakiti kita. Dan kita yang pernah zalim kepada orang, bisa jadi kita sudah lupa. Kita bisa tidur, tetapi orang yang pernah kita zalimi dia tidak tidur. Dia akan mengingat terus. Jadi kepada antum, hati-hati waspada daripada kezaliman. Setiap keluar rumah kita diajari itu doa oleh Nabi. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au uzlima au uzlama alayya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada sesat atau disesatkan, tergelincir atau digelincirkan, daripada zalim atau dizalimi, daripada bodoh atau diperbodoh. Setiap keluar rumah itu bahaya zalim. Dia mengingatkan kepada antum, sesama teman itu boleh berkelakar, boleh bersenda gurau, boleh bermain-main, tapi jangan sampai menzalimi. Coba pasang telinga ini baik-baik, jangan menzalimi, membuat orang sakit, teraniaya. Ada kemarin sore yang mengadu kepada kami, entah hadir ustadznya sekarang entah tidak. Ustadz Pak R ada dia? Enggak ada, belum datang. Anggota asrama beliau. Benar atau tidak ini, atau apakah dipindah atau tidak? Katanya sengaja temannya meletakkan satu batang rokok di lemarinya, lalu dia yang tertuduh. Ini zalim namanya kalau memang benar. Sampai kasusnya ke orang tuanya menyuruh anak itu melapor sama Abi. Sebenarnya tidak harus Abi yang menyelesaikan, tapi orang tuanya menganggap harus Abi yang selesaikan. Karena anaknya difitnah tanpa menyebut nama. Kemarin juga dengan Ustaz Jumadi, tidak salah. Kalau memang benar anak ini mengatakan dia tidak merokok, cuman nanti dia difitnah atau dizalimi dengan cara begitu sehingga dia yang tertuduh, lalu dia mendapat sanksi dan hukuman daripada itu, berarti antum zalim, minta maaf kepada anak itu. Sebab bagi anak itu dia akan terus terasa sampai dia mengadu sama Abi, kan merasa dia itu. Abi nasihati saya kemarin, jangan terlalu lama dipikirkan. Kalau tidak kita berbuat, ya anggap itu ujian. Tapi dia masih terasa, karena dia tidak berbuat.
Ini kezaliman. Dia diam-diam berdoa. Bisa jadi dia mengadu. Berdoa tidak berdoa orang yang dizalimi, Allah pasti tidak suka kepada orang yang zalim. Allah pasti akan bela orang yang zalimi. Dalam surat Asy-Syura misalnya. Asy-Syura itu surat ke-42. Ayat ke-41-nya disebutkan bahwa walaman intasara ba'da zulmihi faulaika ma'alaihim min sabil. Sungguh orang-orang yang membela diri setelah dia dizalimi, dianiaya, tidak ada alasan untuknya menyalahkan orang ini. Dia dizalimi, disakiti, dicurangi, ditipu, diperdaya, lalu dia bela diri. Sejauh hal yang dibolehkan dia bela diri, dia tidak bisa disalahkan karena dia bela diri. Jika dia berdoa, tidak pun berdoa, Allah tidak akan biarkan. Ya, Faris Kaizan. Tidak pun berdoa, Allah tidak lalai. Wa mallahu bighafil. Atau la tahsabannallaha ghafilan. Jangan kamu duga, kamu kira Allah itu lalai daripada perbuatan zalim itu. Tidak. Suatu saat siapapun yang zalim, dia pasti akan mendapat sanksi hukuman di dunia ini juga sebelum mati. Jadi jangan bawa watak-watak, perangai-perangai, sikap-sikap seperti itu. Tinggalkan. Ada orang yang hidupnya sengsara walaupun dia kaya raya. Dia berkuasa misalnya. Dia orang yang di duniawi dia dianggap orang yang hebat. Tapi bisa jadi dia sengsara hidup. Karena dia sudah menzalimi sekian banyak orang. Tampilan keluarnya dia gagah, tapi hatinya remuk karena dia menzalimi orang. Nah, pertanyaan Faris Kaisan, ya. Kita tidak bisa bela diri. Bolehkah kita mendoakannya untuk binasa celaka? Yang terbaik, la tastawil hasanatu wala sayyah. Karena keburukan dan kebaikan tidak sama. Tidaklah sama kebaikan dengan keburukan. Surat Fussilat, surat ke-41, ayat 34. Fussilat surat ke-41 ayat 34 mengatakan la tastawil hasanatu wala sayyah idfa' billati hiya ahsan. Tidaklah sama kebaikan dengan keburukan. Tidak sama siang dan malam, hitam dengan putih. Karena dia tidak sama, maka tolaklah keburukan, kejelekan, kejahatan itu dengan yang baik. Jaminannya nanti orang-orang yang telah berbuat jahat, berbuat buruk, zalim kepadamu, bisa jadi nanti Allah robah hatinya menjadi orang yang terdekat denganmu. Tidak mampu kita membalas keburukan dengan kebaikan, minimal jangan dibalas. Walaupun boleh membalas. Termasuk membalas itu mendoakan. Justru yang terbaik, doakanlah agar orang ini jangan berlaku itu lagi kepada kita dan kepada lain. Tidak mampu juga, bolehkah kita doanya untuk celaka? Karena doa orang yang teraniaya itu makbul. Iya, makbul. Jika doanya di bawah kezaliman orang itu. Tapi kalau doanya melebihi daripada kezaliman orang, tidak makbul. Contoh, Faris Kaisan. Diambilnya pensil kita, dipatah tiga katanya. Lalu kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan patah tangannya. Itu tidak akan dikabulkan Allah. Karena tidak seimbang. Pena kita dipatah tiga katanya, lalu kita doakan supaya tangannya juga patah. Seimbang mana? Tidak. Jangan mentang-mentang karena kita dizalimi langsung dikabulkan Allah. Lihat dulu. Seimbang tak doa kita dengan kezalimannya? Atau kezaliman orang itu lantaran kita juga? Karena tidak ada asap kalau tidak ada api.
Tidak ada asap kalau tidak ada api. Bertepuk itu tidak bisa sebelah tangan, harus tangan. Tidak mungkin orang zalim saja kepada kita. Kalau kita juga tidak memancing-mancing misalnya. Andaikan terjadi juga, kita sabar. Sabar itu lebih baik. Sabar, rida lebih baik. Itu yang tertinggi. Walaman sabara wa ghafara, siapa yang sabar dan memaafkan. Inna dzalika min azmil umur, itu sikap yang sangat baik, sangat mulia. Sikapnya maafkan dia. Jangan doakan kejelekan. Doakanlah kebaikan supaya dia sadar, supaya dia insaf bahwa perbuatannya itu jelek. Ya, yang Paris. Paham? Intinya kepada kita semua, kezaliman dalam bentuk apapun, Allah murka, Allah benci, karena Allah pun telah mengharamkan zalim itu terhadap dirinya. Dan tidak ada kejahatan yang lebih patut, yang lebih pantas untuk disegerakan siksanya di dunia sebelum mati, melainkan kejahatan kezaliman. Dan nanti di akhirat, orang-orang yang zalim kepada orang lain ini akan dituntut dan akan diberikan balasan kepadanya. Sebanyak orang yang dizaliminya, semuanya menuntut. Mudah-mudahan ada faedahnya. Ya, M. Paris Kaisan. Ya, bagus. Baguskan pasang pecin sikit. Wah, mantap. Oh, ya, bagus. Hebat. Ya, mantap. Terima kasih. Bagus pertanyaannya. Yang kedua, Zidan Maulana Zalfi 7D. Zidan. Ini Zidan ini. Dari mana Zidan? Tigo Bale. Bagus. Ada ayah ibunya, nenek kakeknya, ayam itik kucingnya juga ada. Assalamualaikum dulu. Oh, benar. Alif Dinaufal. Dari mana? Bukit Tinggi, luas. Mandiangin, di Mandiangin. Alif Dinaufal. Ada ibu bapaknya? Coba salam sama ibu bapaknya. Oh, sudah ingin pulang belum? Oh, belum ingin pulang. Pertanyaan dua orang yang mulia ini. Satu Zidan, yang kedua Alif. Apakah sakit yang kita alami itu dapat menghapus dosa? Iya. Pernah sakit? Disakiti pernah? Oh, enggak. Silakan dulu. Payah dia menjawab. Ini gambaran umum Abi kasihkan sama antum dulu. Dan untuk kita semua yang hadir. Hidup ini bagi orang yang beriman adalah ujian. Pertama, untuk menguji kualitas keimanannya, menguji kesabarannya, keridhaannya, ketawakalannya, dan keistiqamahannya. Ya, hidup ini adalah ujian, sama dengan sekolah. Sekolah itu ujian saja terus. Selama kita mondok di pondok, selama itu kita mengalami belajar dan ujian. Terus ada nanti namanya evaluasi. Ada PR, ada ulangan. Kemudian ada mid semester, ada naik kelas. Itu namanya ujian. Kenapa kita diuji? Karena kita belajar. Ya. Kalau Abi tanyakan kepada antum ini, kenapa ada ujian di sekolah? Apa jawabannya? Ada yang bisa bantu? Kenapa mesti ada ujian di sekolah?
Satu saja jawaban, tidak usah banyak-banyak, satu saja, bisa. Evaluasi, bisa. Apa lagi? Mau naik apa enggak, itu saja. Sekaligus untuk kita ketahui sejauh mana kita ilmu kita. Jadi bagaimana kalau sekolah tidak ada namanya PR, tidak ada ulangan, tidak ada evaluasi, tidak ada tugas-tugas, dan tidak ada mid semester, semesteran naik kelas. Sekolah kan namanya? Tidak. Hidup juga begitu. Hidup itu sekolah. Ini bukan hanya untuk antum, termasuk untuk kami-kami, guru-guru ini juga. Hidup itu adalah ujian. Namanya fitnatil mahya. Bahkan kita diajari doa. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Dalam surat Tabaraka, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk mencobai, menguji kamu siapa yang terbaik amalan. Ujian. Ujian itu ada dua, ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan, ada yang syar, ada yang khair, ada yang khair, ada yang syar. Maka sukses, berhasil ujian, gagal ujian, kaya ujian, miskin ujian, sakit ujian, sehat ujian, pintar ujian, tidak pintar juga ujian. Bagaimana ketika itu kita bersikap? Orang yang sukses, orang yang berhasil, apakah dia bersyukur atau sombong? Orang miskin, orang susah, apakah dia sabar atau menerima ujian? Termasuk ujian itu namanya sakit, yang ditanyakan oleh beliau dua orang Bukit Tinggi tadi. Sakit itu ujian. Ujian apa? Ujian kesabaran. Sejauh mana kita sabar? Yang kedua juga sebagai teguran. Barangkali ada dosa, kesalahan yang kita buat. Yang ketiga untuk menambah pahala. Yang keempat untuk menaikkan derajat. 4. Siapapun yang sakit, apapun sakitnya, jika dia sadar, itu adalah ujian yang harus dilaluinya. Karena manusia tidak mungkin tidak sakit. Sebab Allah ciptakan sekali dua. Ada sehat, ada sakit. Dokter pun sakit. Orang bikin obat juga sakit. Tidak ada yang tidak sakit. Karena kedua-duanya harus ada. Cuma ketika kita sakit, kita harus sabar. Sepandai-pandai orang memelihara kesehatan, menjaga diri, check up, ya check up namanya. Bagaimanapun dia ahli kesehatannya, yang dia tetap harus sakit. Karena sakit itu bagian hidup. Kedua-duanya ada. Sebagaimana senang, sesenang-senang orang, segembira-gembira orang, pasti dia juga ada susah, ada sedih. Karena itu memang suatu keharusan dalam hidup. Cuman bagi orang beriman tidak ada yang tidak baik. Jika dia gembira, dia bisa bersyukur. Dia senang, dia bisa bersyukur. Dia bisa memuji Allah. Jika dia mendapat sesuatu yang tidak baik, dia bisa bersabar. Dan sabar itu bagus untuknya. Jadi tanyanya, apabila kita sakit, apakah memang gugur dosa kita? Iya. Dengan syarat, dia harus menerima dengan sabar. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau pura-pura sakit? Ini bertambah sakit. Orang yang pura-pura sakit itu lama sakitnya daripada orang sakit. Karena dia harus pura-pura terus. Ada yang pura-pura sakit di sini. Kalau sore sehat, pagi sakit. Pura-pura pakai kain sarung. Nampak di kita ada begini. Ketika gurunya nampak, dia lari ke belakang. Tamarut.
Orang-orang pura sakit itu sakit. Bukan sakit badan, sakit jiwanya sakit. Karena dia bohong. Kebohongan adalah penyakit. Antum yang pura-pura sakit, berhentilah pura-pura sakit. Karena itu menyakitkan. Karena kita harus berbohong, kita harus menipu, kita harus cari alasan. Berjalan saja, kita bikin-bikin jalan kita supaya lunglai, lemah. Nah, ketemu dengan guru, pura-pura ini ya, sakit. Dia sakit. Sakit yang dibikinnya sendiri, karena dia malas. Nih, yang pura-pura sakit. Ya, kelas berapa yang biasanya pura-pura sakit? Tak Kamil? Kelas 9. Kelas 12 lah, enggak? Enggak juga. Jadi kami kalau sudah melihat orang pakai sarung-sarung, kami sudah curiga ini tidak sakit. Orang pakai kain sarung, dikelumung ke atas, lalu pergi ke kantin, tidak sakit. Orang sakit tidak bisa ke kantin. Jika kalau pura-pura sakit, tidak ada dosa yang akan dihapuskan. Karena dia bikin-bikin sakit. Orang sakit betulan, sebetul-betul sakit, sabar, ridha, dosanya dihapuskan. Ingat, kita kalau kena musibah, sekecil apapun musibah, tanda ada dosa yang ingin dihapuskan. Dan tanda kita berdosa, tanda kita bersalah. Orang sakit, pahalanya terus bertambah. Meskipun dia tidak bisa lagi beribadah sebagaimana biasa, tetap dia dapat pahala ibadah. Tidak bisa lagi ke masjid, tidak bisa lagi ta'lim, tidak bisa belajar, tapi memang betul-betul sakit. Maka pahalanya akan dapat terus. Jadi jawabannya, apakah memang sakit itu menghapuskan dosa? Iya. Menggugurkan dosa? Iya. Sakit demam bisa menggugurkan dosa bagaikan pepohonan menggugurkan dedaunannya. Gugur dosanya jika sabar dan ridha. Dengan catatan dia sakit betulan, bukan sakit kebetulan. Sakit betulan, bukan sakit betulan. Sebenar-benar sakit. Perhatikan. Perhatikan ini. Itu jawaban untuk siapa? Zidan dan Alif. Dapat menghapus dosa, iya. Makin lama seseorang sakit, makin berat ujiannya, tanda banyak dosa yang akan dihapuskan. Bisa-bisa jika orang mati dalam keadaan sakit, lama-lama masih sakit, tapi dia sabar dan tabah menerima, mati dalam keadaan sakit, bisa-bisa dosanya tidak ada lagi. Ini dipandang di satu sisi, berarti musibah itu mendatangkan rahmat di satu sisi. Sekian jawaban untuk Zidan, Maulana Zalfi dan Alif di Naufal. Yang ketiga, pertanyaan Agung Restu Chandra ke-9C. Agung Restu Chandra. Ada Agung? Tidak ada Agung. Berarti ditunda jawabannya. Karena yang bertanya tidak ada. Tidak ada Agung. Kita tunda ya. Yang keempat, Faris Al-Ghifari 8D. 8. Faris ini. Al-Ghifari. Dari mana Faris? Padang. Padang apa? Padang kota. Di mana? Andalas. Oh, di Andalas. Di Andaleh, di Andalas. Sama. Ada lagu nanti namanya Anak Orang Sabu Andaleh. Nah, di situ. Oh, enggak ya. Ini Faris Al-Ghifari, masih hidup ayah ibunya? Mari ucapkan salam. Enggak terdengar itu. Ulang lagi. Nih anak kita, Andalas, putra Andalas. Pertanyaan Faris, apakah kita boleh mensalatkan orang munafik? Iya. Oh, bagus. Bagus ya.
Silakan duduk Al-Ghifari. Kalau yang tidur tidak bangun, Nabi tidak menjawab pertanyaan. Yang tidur ini kalau tidak bangun, Nabi tidak jawab pertanyaan. Coba bangun. Kalau perempuan belum berhenti mengomong, Nabi tidak jawab pertanyaan. Kalau melihat kepada abinya membudur, Nabi tidak jawab pertanyaan. Manis-manis dia Nabi, bagus. Munafik. Munafik. Mim, nun panjang, fa dan qaf. Munafik. Asal katanya nafak, lobang atau liang. Terowongan juga nafak. Ya, Ustaz Dino. Ya. Nafiqah, lobang di tanah yang dibikin oleh sebangsa kelinci atau tikus, binatang tanah. Dibikinnya minimal 2 lobang. Apabila musuh pemangsanya mengejar untuk menangkap dan memakannya, maka dia masuk lubang. Ketika musuh sampai di lubang itu, dia sudah keluar pula di lubang yang lain, selamat dia. Namanya nafiqah. Lalu ada orang yang bersifat seperti itu, 2 lubang, 2 wajah. Untuk selamat dia. Hatinya lain, mulutnya lain. Dia munafik. Dia pakai sikap dan sifat munafik untuk selamat. Sebagaimana binatang tanah sejenis kelinci atau tikus, dia pakai 2 lubang untuk selamat ketika dikejar musuh. Orang munafik itu dia bersifat itu karena dia ingin selamat. Dia pura-pura berteman dengan kita, tapi hatinya sakit, dongkol, benci, munafik. Pura-pura baik, pura-pura tersenyum, tapi dia sangat marah sama kita. Dia bersifat munafik. Nah, ciri-ciri orang munafik itu kan ada. Yang populer berkata dusta, berjanji mungkir, dipercaya khianat, bertengkar, berdendaman. Ada 32 sifat munafik dalam Al-Quran. Munafik dibagi 2. Berapa? Pertama, munafik asli, i'tiqadi. Asli munafik. Apa aslinya? Aslinya dia tidak Islam. Aslinya dia kafir. Aslinya dia musuh. Tapi itu disimpan rapat-rapat dalam hatinya. Kebenciannya, permusuhannya, dendamnya, antinya disimpan rapat-rapat dalam hatinya. Lalu dikeluarkan di mulutnya, kami beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dia kafir. Tapi karena jumlahnya sedikit, karena dia lemah, dia tidak berani menyatakan kekafirannya. Dia pura-pura Islam, pura-pura beriman, bergaul dengan para sahabat-sahabat Nabi. Sebenarnya hatinya sangat-sangat benci kepada Islam, kepada Nabi. Disimpannya. Namanya munafik i'tiqadi, munafik asli. Dia tidak Islam, mulutnya mengatakan Islam. Dia tidak beriman, mulutnya mengatakan beriman. Ini munafik, munafik orang kafir. Yukhadi'un Allah. Mereka berbuat demikian katanya bisa memperdaya, menipu Allah. Sangkanya Allah tidak tahu, padahal Allah Maha tahu.
Justru Allah yang membiarkan mereka tertipu, yaitu membukakan rahasia mereka dalam ayat sehingga mereka yang tertipu. Memercik air dulang, menipu air dulang kepercik muka sendiri. Yang kedua, munafik amali. Ini kita nih. Ini kita nih. Yang tidur, bangun. Nah, ini munafik amali ini. Apa munafik amali? Amali. Dia Muslim. Dia Muslim. Tapi lakunya, perangainya, tingkahnya, perbuatannya, sikapnya, bicaranya seperti orang munafik asli. Dia Muslim. Perangainya, tingkah lakunya, sikapnya, tindak tanduknya, perbuatannya, gaya bicaranya seperti orang munafik. Munafik apa namanya? Amali, amal. Amal tingkah lakunya itu gaya orang munafik. Dia suka berbohong, suka bersumpah, khianat, menipu, curang, ingkar janji, banyak alasan, malas berzikir. Ini sifat-sifat munafik. Banyak alasan, malas beribadah, sikap munafik. Namanya munafik amali. Dua munafik. Berapa? Munafik i'tiqadi, munafik amali. Munafik yang pertama adalah anti Islam, musuh Islam, kafir asli, tapi keluarnya Islam karena untuk menjaga diri. Yang kedua, munafik orang Muslim, namanya amali. Perangainya, perbuatannya, tingkah lakunya, tindak tanduknya seperti orang munafik. Munafik amali. Kalau sudah banyak sifat munafik itu baginya, lama-lama dia bisa munafik asli dia. Suka berbohong, munafik. Suka sumpah, munafik. Suka cari alasan, munafik. Beribadah tu malas, munafik. Baca Quran malas, munafik. Salat saja ribut, munafik. Karena orang munafik yang malas salat. Idza qamu ila salati qamu kusala. Malas dia salat. Nah, yang ditanyakan oleh siapa? Faris Al-Ghifari. Apakah kita boleh mensalatkan orang munafik? Nah, ini. Dalam surat At-Taubah. Ya, tanyanya ini. Surat Taubah. Surat ke-9 ayat 84. Nabi dilarang untuk mensalatkan mereka. Tapi munafik yang mana? Munafik asli. I'tiqadi. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik di Madinah. Nabi dilarang mensalatkan mereka karena dia kafir. Dia tidak Muslim, dia musuh Islam. Jadi yang tidak disalatkan munafik ini. Tapi kalau orang munafik kita ini, sebab kita ini ada sifat munafik di kita. Di abi di kita semua ada. Walaupun tidak satu dua, tidakkan dua lima ada. Kita pernah berbohong, pernah mungkir janji, pernah khianat, pernah menipu, pernah dendam khusumat, pernah. Itu sifat munafik. Pernah cari-cari alasan, pernah. Itu sifat munafik. Kita pernah semua. Sehingga sahabat-sahabat Nabi pun mereka takut dengan sikap dan sifat munafik. Nah, kita ini kalau mati kita disalatkan. Karena kita bukan munafik asli, walaupun kita bersikap munafik. Ya, Al-Ghifari. Ada kita ini yang munafik? Ada ya? Sama, bisa mengaku. Pernah bohong? Itu dia munafik. Pernah ingkar janji?
Cuma munafik. Abang yang berjanji, aku yang mengingkari katanya. Terdengar di rumah Habib, perempuan putri bicara, "Oi, abangnya botak ya, abangnya botak ya." Oh, rupanya abangnya botak, dia tahu juga nih. Itu hebatnya kita bertetangga. Diketawa-ketawakannya abangnya botak. Rupanya itulah abangnya. Jadi ini sikap-sikap seperti itu kita munafik. Ini jawabannya, kalau dia asli kafir tidak disalatkan. Tapi selagi dia muslim, bagaimanapun munafiknya tetap disalatkan karena dia muslim. Ya, Al-Ghifari, mantap, bagus, hebat, luar biasa. Yang kelima, Bu Neneng Suharti. Malas kita menyuruh bela diri. Masih ada orang tuanya? Ada. Ada suaminya? Ada. Tanya Bu Neneng untuk kita ini. Untuk kita, nah antum ini. Apa hukumnya berbohong kepada orang tua Abi? Oh, jangan kepada orang tua Abi berbohong. Berbohong kepada orang tua Abi maksudnya. Apa hukumnya berbohong kepada orang tua? Pada dasarnya kita haram berbohong. Dan berbohong itu dusta. Dusta itu mengantarkan kepada kedurhakaan, fujur. Fujur mengantarkan orang ke neraka. Berkali-kali Allah mencap wail untuk orang yang bohong. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Bahkan ada satu surat namanya surat Al-Mursalat yang 10 kali ancaman tertuju kepada para pembohong, para pendusta. Bohong dusta itu dibagi-bagi. Dusta tertinggi kepada Allah. Bohong atas nama Allah, atas nama Rasul. Kemudian berikut kepada ulama-ulama dan seterusnya. Apa itu bohong? Apa itu dusta? Mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau di luar yang sebenarnya. Nama bohong. Mendustakan adalah tidak mempercayai apa yang dikatakan orang. Tapi kalau kita berdusta, mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, kebenarannya. Lihatlah di debat Capres kemarin. Banyak itu orang. Bohong. Dan itu merupakan sifat dasar orang munafik, bohong. Kebohongan jangan dilatih. Jangan dibiasakan. Biasakan jujur. Sebab orang kalau sudah terlatih bohong nanti namanya kadzab, si pembohong. Orang kalau sudah dicap sebagai pembohong di sisi Allah, pasti ujungnya ke neraka. Katakan yang benar itu walaupun pahit. Jangan belajar jadi pembohong, pendusta. Tidak jujur. Tidak jujur kan menyakitkan. Ya. Tidak jujur sangat menyakitkan. Karena orang yang tidak jujur akan terus mengarang-arang cerita. Kebohongan yang pertama berkehendak kebohongan kedua. Kebohongan kedua berkehendak kebohongan ketiga terus. Untuk menutupi kebohongan yang pertama. Satu kali Anda berbuat bohong, maka nanti akan dibikin bohong lagi untuk menutup kebohongan yang pertama. Ditambah lagi kebohongan berikutnya untuk menutup dua kebohongan yang telah berlalu. Tambah lagi kebohongan untuk menutup kebohongan yang tiga itu. Terus. Makin ditanya dia makin bohong. Contoh hari ini, siapa yang tidak masuk hari ini? Syanu. Tanya, kemana kemarin? Sakit. Dia tidak sakit, bohong dia. Sudah berobat? Sudah. Padahal tidak berobat. Dia nak sakit kan? Tanya lagi, bohong lagi. Tanya lagi, bohong. Makanya kebohongan jangan dibelajar, jangan dilatih. Berlatihlah untuk jujur, untuk benar. Allah tidak suka kepada orang bohong sampai dicap bohong itu. Bolehkah kita berbohong? Ada kalanya boleh. Bahkan kadang-kadang bukan boleh, disukai kita bohong.
Ada tempat-tempatnya, ada keadaannya, ada waktunya kita boleh berbohong, bahkan harus berbohong. Seperti melindungi orang atau siasat dalam perang. Orang carok, tahu carok? Dikejarnya orang ini dengan celurit 3 orang yang mengejar. Lalu lari dia. Nampak di kita kemana ada lari. Tanya orang sama kita, nampak Sanu lari? Tidak. Kalau kita jujur ketika itu, hilang nyawa orang. Boleh berbohong, menyelamatkan orang lain. Datang suami orang ke sini, buka baju dia, tangan, dicarinya guru. Mana guru itu? Mana dia? Misalnya begitu. Dia akan mencari guru untuk membalaskan anaknya begini-begini katanya. Wajib hukumnya guru-guru menyelamatkan guru itu. Karena belum tentu apa yang dikatakan anak itu benar. Karena anak juga bisa jadi berbohong. Antum jangan melaporkan kebohongan kepada orang tua, mengarang-arang cerita kepada orang tua. Rusak antum. Tidak berkat ilmunya. Apalagi mengarang-arang cerita di sini tidak ada di karangan cerita. Atau mengatakan guru ini begini-begini kepada orang tua. Cipas namanya. Berdosalah. Tidak berdosa. Karena sudah mengarang cerita. Apalagi ceritanya memberikan fakta, namanya ifkun, cerita yang terbalikkan, menuduh orang. Tidak boleh. Berbohong kita boleh kapan? Menyelamatkan orang, supaya nyawanya jangan lenyap. Mendamaikan orang juga boleh berbohong. Boleh berbohong. Apakah kita berbohong kepada orang tua? Dibolehkan. Lihat keadaannya. Kalau kita berkata jujur, menyatakan bagaimana keadaan kita sekarang begini, bisa jantung orang tua, berbohonglah. Ada sehat-sehat saja, alhamdulillah jawabannya. Sebab kalau kita laporkan kita sedang sakit parah, tidak makan 3 hari, nanti orang tuanya jantungan, sakit dia. Ingatannya kepada kita sudah. Itu kemarin yang melapor sama Abi apa? Orang tua perempuannya menangis. Tanpa Abi baca orangnya, menangis orang tuanya karena anaknya tertuduh merokok. Karena di lemarinya anaknya ada rokok 1 batang. Antum itu betul-betul zalim kepada teman itu. Kalau memang iya. Sampai orang tuanya menangis yang perempuan. Membayangkan apa yang akan menimpa anaknya di sini. Itu kalau begitu jangan katakan sama orang tua, menangis orang tua gara-gara kita. Kalau orang jantan itu hadapi sendiri. Jangan cengeng. Semuanya dilapor sama orang tua, semua lapor sama orang tua, akhirnya orang tua tidak tenang. Tidak tenang, gelisah. Tanya Bu Neneng, bagaimana kalau kita berdusta kepada orang tua? Ada kalanya boleh, maka ada kalanya harus. Jika besar mudarat, dia jauh-jauh datang dari sana ke sini, bayangkan. Hanya untuk mencek kebenaran kita. Anaknya sakit, katanya di telepon orang tuanya sakit parah. Ke sini orang tuanya pakai motor, jauh dia motor, jauh. Rupanya anaknya sakit biasa, sakit flu. Nah, bayangkan. Melapor sama orang tua, sakit, tidak makan, bagaimana begini, siapa yang susah? Kami ketika itu boleh berbohong malahan. Guru asrama, bagaimana anak kami? Alhamdulillah, tidak masalah. Sakit sikit, jangan diperparah, nanti orang tuanya gelisah. Jadi tanya ibu neneng kita, boleh kita berbohong kepada orang tua dalam catatannya, tanda kutipnya, kalau dengan berbohong itu orang tua kita bisa selamat. Tapi kalau kita berkata jujur, orang tua kita biasa sakit. Kadang-kadang tidak tidur. Lantaran kita mengadukan persoalan kita, jangan, katakanlah yang sebaliknya.
Bagaimana keadaan sekarang? Alhamdulillah, aman-aman saja, alhamdulillah. Kalau kami yang sudah berumah tangga, bagaimana anak-anak sekarang? Aman. Suami ada aman. Walaupun kadang-kadang suami menghardik kita, jangan jujur. Pulang sajalah, pulang sajalah. Tidak benar begitu. Susah kita ini. Ya Bu Neneng ya. Dah, ini untuk kita semua. Tapi jangan belajar berbohong kepada orang tua. Ini parah lagi ini. Jangan belajar berbohong kepada orang tua. Nih, sudah pada tumbang nih semua. Dilanjutkan acara kita enggak? Dilanjutkan acara kita. Sudah hampir sepertiga orang tumbang nih. Lebih bagus perempuan, karena perempuan ada yang tumbang tapi tidak banyak. Mereka pandai menopang dagunya. Laki-laki tidak pandai menopang dagu. Nah, coba diperbaiki yang tumbang-tumbang ini. Nah, mari kita hargai acara kita. Karena Abi baru pulang tadi, baru cepat sini, tukar baju. Oke. Yang keenam, Fizatul Hasanah 7J. Fizatul Hasanah. Mana orangnya? 7J. Ini Fizatul Hasanah. Dari mana Fizatul Hasanah? Matur. Payakumbuh. Payakumbuh luas. Di mana Payakumbuhnya? Di Milat. Piladang. Oh, di Piladang. Nak orang Piladang. Bagus. Namanya Fizatul Hasanah. Ada ibu bapaknya. Oh, mari. Assalamualaikum. Bagus. Ini anak-anak kita Fizatul Hasanah, orang Piladang. Banyak durian di sana sekarang? Belum. Oh, belum ada durian. Khaila Almira Mariza Hasanata 7H. Bersanding dia duduk. Sama-sama kelasnya? Iya, sama-sama kelas 7. Dari mana ini? Khaila. Bantu Abi, bantu. Payakumbuh juga? Sama-sama Piladang. Ya dari mana? Tak dengar saya. Sama orang tuanya? Dah, bagus. Kedua-dua putri kita ini menanyakan, apa boleh kita berhutang tapi tidak mau membayar, padahal kita punya uang untuk membuat hutang tersebut? Itu tanyanya. Bagus, banyak hutangnya sekarang. Ya, bagus, silakan duduk. Bisa kita lanjutkan? Bisa? Berhutang boleh. Menghutangi sangat disukai. Karena termasuk namanya menolong orang yang kesusahan. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Bantu-bantu, tolong-menolong. Satu. Allah fi aunil 'abdi. Allah selalu menolong seorang hamba selama si hamba itu menolong saudaranya sesama muslim. Selama seseorang mengurus hajat kebutuhan orang lain, Allah akan menolong membantunya. Jadi bagi orang yang menghutangi, boleh menghutangi. Berhutang boleh daripada meminta, lebih-lebih daripada mencuri atau mengambil. Kapan kita dibolehkan berhutang? Ketika saat betul-betul kita tidak ada cara lain lagi. Untuk kebutuhan pokok yang paling asasi, yang tidak dapat tidak ada cara lain daripada meminta, biarlah berhutang. Berhutanglah jika ingin membayar, bertekad untuk membayar. Jangan berhutang
tapi tidak ada tekad keinginan untuk membayar. Berhutang itu bukan tercela, meminta yang tercela. Itu makanya memberikan hutang kepada seseorang 2 kali berarti kita sudah kasih 1 kali. Ya. Meminjamkan atau menghutangi orang 2 kali berarti kita sudah kasih dia 1 kali. Orang tidak akan berhutang kalau dia tidak butuh. Tapi orang meminta, butuh tidak butuh. Bisa dipahami? Orang tidak akan berhutang kalau tidak butuh. Tandanya dia tidak mampu lagi, tidak bisa lagi, sehingga dia berhutang. Dibantu orang itu. Tapi orang meminta, ada kalanya dia butuh, ada kalanya tidak butuh, ada kalanya dia tidak memiliki, ada kalanya dia sudah banyak. Tetapi karena dia hobi mintanya. Catatan, kalau berhutang bertekad untuk bayar. Dan minta kepada Allah agar kita mampu membayar hutang. Allah nanti akan mampukan. Jika ada tekad, ada kemauan untuk bayar. Jika kita sudah mampu untuk membayar tapi tidak membayar, zulmun. Matlul ghani zulmun. Orang kaya, orang yang sudah mampu untuk membayar hutang tapi ditunda-tunda, dia menzalimi orang yang menghutanginya. Hai, paham itu? Sudah ada uang, sudah ada kemampuan, ditunda-tunda, dijanjikan, tidak juga bayar. Dia zulmun, dia melakukan kezaliman kepada orang yang telah meminjamkannya. Paling parah lagi, orang yang meminjamkan dibentaknya, atau tidak disapanya, tidak ditegurnya, atau dimusuhinya, paling parah lagi. Jadi tanya daripada 2 orang putri kita ini, boleh kita berhutang tapi tidak mau bayar? Tidak boleh. Mati dalam keadaan berhutang yang tidak ada niat maksud untuk bayar walaupun sudah mampu, ruhnya mu'allaqah, ruhnya terkatung-katung. Bidainihi hatta yuqda andi. Ruhnya, nyawanya terkatung-katung di alam sana, bukan tergantung, terkatung-katung, tidak jelas urusan. Bahkan jika dia mati syahid fisabilillah, terhalang dia masuk surga. Dia berada di pintu surga, belum boleh masuk surga karena dia berhutang. Orang yang ke Makkah, ke tanah suci untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, kalau dia berhutang tidak boleh pergi kecuali izin orang yang menghutangi. Pergi berperang fisabilillah tidak boleh pergi perang kalau dia berhutang kecuali izin bagi orang yang menghutangi. Kalau kita berhutang, nih, titipkan, amanahkan kepada orang dekat kita. Saya berhutang kepada si anu. Andaikan terjadi saya kecelakaan, sakit atau menderita nanti, tolong bilang sama anak saya, istri saya atau orang tua saya berhutang, cepat bayar. Katakan kita berhutang kepada orang terdekat kita supaya nanti kalau kita mati dia selamat. Kalau nyawa kita, roh kita terkatung-katung, tidak jelas duduk persoalannya, senang atau bahagianya di alam sana. Jangan dianggap enteng hutang. Apalagi hutang sudah jatuh tempo, kita undur-undur, uang sudah ada. Zalim. Yang kedua, orang yang menghutanginya ada berdoa kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah. Kalau berhutang, siapapun kita bilang, Abi ini berhutang nih, 2 miliar kurang, Abi berhutang, senang membangun ini. Bis bilang sekarang, Abi sedang berhutang kurang 2 miliaran, tidak bisa sebutkan berapa, untuk membangun sarana kita untuk besok. Karena uang bulanan kita seret masuknya itu pun untuk makan. Uang bulanan pun nanti ada pula nanti yang menunda-nunda bayar. Kemarin ini bertumpuk uang yang tidak bayar 400 juta. Utang orang tua. Tapi orang tuanya kadang-kadang ngotot juga. Dia pula yang ngotot tentang anaknya, padahal dia ngutang. Orang tua yang mendengarkan siaran kita ini, kalau berhutang,
sampai sekian bulan belum bayar kecuali dapat dispensasi, berarti Anda telah menzalimi kami di sini. Karena itu biaya makan, bukan uang sekolah. Menzalimi saya pribadi dan yang lain-lain. Karena setiap waktu kita harus mendanai ini dari berbagai macam sumber. Telah zalim, bayarlah hutangnya. Kecuali memang tidak mampu, memang betul-betul mampu, jujur kita carikan jalan keluarnya. Tapi kalau sifatnya suka mencari alas-alasan, ini tidak benar ini. Anak kita susah menangkap ilmunya. Ini saya bilang sama orang tua yang menonton, payah anak kita menangkap. Tidak masuk. Karena dia memakan di sini makanan yang punya orang lain. Bisa jadi yang malas-malas ini, yang banyak perangai ini, yang banyak tingkah laku ini bisa jadi. Bisa jadi uang bulanannya dinunggak sekian bulan, bisa jadi. Bukan dituduh ya, kan bisa jadi. Ada saja lakunya, perangainya. Tidak masuk sekolah, sakit, boloslah, merokoklah, manjat pagarlah, macam-macam. Berdampak kepada anak kita ya. Syukur juga nih yang bertanya ini. Berdampak. Hutang. Jadi, kalau berniat tidak membayar hutang, berarti kita sudah berniat untuk menzalimi orang. Berarti kita sudah ingin, kalau sudah mati nanti kita akan terkatung-katung, terhambat masuk surga, sampai dibayarkan hutangnya. Nanti di akhirat, bayar hutang itu dengan amal saleh. Berapapun amal saleh kita, dibayarkan untuk pembayar hutang. Itu bahaya hutang tidak dibayar. Bahkan Nabi sendiri mengancam untuk tidak mau mensalatkan orang yang mati dalam keadaan berhutang. A'alaihi dain. Apakah jenazah ini punya hutang? Kalau iya, salatkan di kalian. Itu ancaman Nabi supaya jangan mempermudah-mudah hutang. Abi juga sekarang berhutang sekarang, tapi Abi sudah titip pesan sama Umi. Hutang untuk ini. Kalau Abi mati, meninggal, sama teman yang mau hutang, Abi sudah bilang, jangan minta-minta. Kapan ada waktu, pokoknya katanya terserah bapak sajalah. Kapan ada waktu bayar. Itu kan uang saya yang tersimpan saja. Ada waktu, ada kesempatan bayar. Kalau saya mati nanti pula ceritanya katanya. Tapi Abi biasa titip sama Umi. Kalau mati Abi, utang yang sekian sekarang ini, jual ini, bayar utang saya. Baru saya dikuburkan. Atau telepon teman yang mengutang itu, mohon maaf ditunda pembayarannya sebentar, tolong maafkan Abi dulu, baru dikuburkan. Sebab kalau sudah masuk kubur, prosesnya tidak ada. Terkatung-katung dia, tidak ada proses. Sama dengan kita di ruang tunggu, lama di ruang tunggu, tidak ada proses. Ini bahayanya. Ini sama habis dipesan, sama guru-guru dipesan ini. Siapa yang datang? Dipesan hutang. Bukan untuk kepentingan Abi hutang, untuk ini. Untuk ini. Kepada orang tua juga cepatlah bayar nunggak-nunggak itu. Bukan untuk kita, bukan untuk saya, tapi untuk anak kita juga. Bagus pertanyaannya. Hutang harus dibayar. Bayar hutang adalah kezaliman. Selama itu dia tidak selesai, karena dia makan atau dia menganiaya orang lain. Dan kalau mendoa orang yang dia berhutang daripadanya, doanya makbul karena dia sudah terzalimi, tersakiti. Ya, siapa namanya ini? Fizatul Hasanah dan Khayla Almira Mariza, panjangnya. Nama pendeknya apa? Khayla saja ya. Khayla, khayalan ya. Yang ketujuh, masih ada waktu 5 menit lagi. Humaira. Oh, ini berbahaya tanyanya ini. Humaira AS kelas berapa ini? Humaira kelas 6, kelas 8. Mana orangnya? Ada orangnya. Hidup dia. Berdirilah. Kalau hidup berdirilah. Ini dia Humaira. Dari mana Humaira? Lu buat tanam?
Kayu tanam. Bonjo alam. Oh, bonjo ampang kadang ya. Bonjo alam. Humaira, putih kemerah-merahan. Humaira. Gelar daripada Aisyah ya. Kelas 8 tanyanya. Bagaimana hukumnya perempuan yang ingin dirinya terkenal di kalangan laki-laki? Bagus, silakan duduk. Terkenal, populer, masyhur itu boleh. Menjadi orang terkenal boleh. Menjadi perempuan terkenal boleh. Dia terkenal ilmunya, kecerdasannya, ketegasannya. Dia terkenal karena banyak karyanya, banyak idenya. Dia terkenal dengan tulisannya, itu boleh. Tapi yang ditanyakannya adalah ingin pamer-pamer, ingin populer di kalangan lawan jenis, ini haram hukumnya. Karena perempuan yang seperti ini, apapun tindakannya, apapun buatannya, pasti ingin menarik lawan jenisnya. Bergaya, berpenampilan, bicara, bersikap, bertingkah laku, dan melakukan apa saja hanya untuk populer di kalangan kaum laki-laki. Biasanya perempuan seperti ini, dia tidak bersikap dengan dirinya sendiri. Dia bersikap ala siapa yang dikhayalkannya dirinya. Kalau dia mengkhayalkan dirinya menjadi seorang artis India, maka dia akan bergaya orang India. Kalau dia artis Hollywood, dia akan bergaya seperti artis Hollywood. Kalau dia bergaya artis boker, apa Korea ini apa? Boker. Drakor. Maka dia akan tampil seperti itu. Perempuan tidak ada yang secantik, seindah, sebaik perempuan saleh. Sebaik-baik hiasan adalah wanita salehah. Tampillah apa adanya. Jangan dibikin-bikin tampilan. Kami laki-laki akan mencari orang yang baik-baik, kecuali untuk main-main. Kalau anda mau dipermain-mainkan laki-laki, maka mikirlah suatu acara-acara, perbuatan, sikap main-main. Tapi laki-laki kalau ditanya, dia tidak akan mau dengan perempuan yang suka main-main. Dia suka dengan wanita yang bersahaja. Wanita yang sederhana, pintar, salehah, pandai menjaga diri. Kalau laki-laki yang ditanya. Ya Ustaz Teguh? Ya katanya. Yang lain enggak disebut namanya lagi. Jadi apa hukumnya wanita yang suka viral, populer di tengah-tengah kaum laki-laki dan suka berbuat hal-hal supaya terkenal di kalangan laki-laki? Hukumnya haram. Tapi terkenal dia, bukan dia yang membikin-bikin, memang terkenal dia di kalangan laki-laki. Kenapanya? Bisa. Dia cerdas. Dia pintar. Dia berani mengatakan yang benar. Dia juara. Dan seterusnya. Boleh. Karena tujuannya dia begitu bukan untuk mencari perhatian lawan jenis, tapi tujuannya untuk memang ingin menjadi orang hebat. Boleh. Ya. Si Bonjo Alam. Humaira. Satu lagi pertanyaannya, tinggal. Kita baca ya. Ini Rajab ini. Ada 3 pertanyaan, satu lagi. Rizka Adelia 7G. Rizka Adelia 7G. Ini dari mana Ibu Rizka? Batu Sangkar. Batu Sangkar, batu. Di mana Batu Sangkarnya?
Sangkar sajalah ya. Karena tidak jelas batu sangkarnya di mana. Satu saja yang menjawab. Siapa? Dari mana? Hah? Pagaruyuang. Pagaguyuang. Nah, Abi lama di situ. Pagaguyuang. Oke, terus. Hebat ya. Rizka Delia. Salam sama orang tuanya. Oke. Izzatul Humaira. Izzah. 7i. Izzah. Oh, dekat. Di mana Izzah? Pagayuyuang juga? Payakumbu. Payakumbu. Nah, deh, mantap. Tanya beliau berdua, perhatikan ini. Jika kita ingin melaksanakan puasa Rajab, sekarang bulan Rajab ya. Bagaimana cara melaksanakan puasa Rajab? Kapan kita memulai puasa dan mengakhiri puasa Rajab? Makasih Rizka dan Izzah. Duduk lagi. Puasa itu fadilahnya banyak. Keutamaannya banyak. Keistimewaannya banyak. Bersyukurlah, beruntung orang yang bisa Allah memberi kemauan untuk puasa. Kadang-kadang ada kita yang tidak bisa puasa karena kesibukan luar biasa. Tapi yang mampu berpuasa, syukur. Sebab puasa itu mempunyai kedudukan yang istimewa. Allah langsung yang memberikan balasannya. Perhatikan ini, kelas 7. Bisa kelas 7 mendengar Nabi ini? Bisa? Bisa? Coba dengar. Kelas 9? Kelas 10? Kelas 8? Kelas 12? Bisa. Coba dengar, yang satu ini. Kita berhenti sebentar lagi. Kalau antum puasa, puasalah. Tapi jangan pura-pura puasa. Karena ada sekian kita yang pura-pura puasa. Puasalah dengan ikhlas. Ada sekian banyak puasa sunat di luar puasa Ramadan. Ada puasa Senin Kamis. Ada puasa Ayyamul Bid, hari-hari putih, bulan-bulan terang. Ada pula nanti puasa namanya puasa Syawal, puasa Arafah, puasa Muharram, dan lain sebagainya. Sekarang puasa Rajab. Rajab itu salah satu bulan suci yang 4, Al-Ashhurul Hurum 4. Bulan suci yang 4 itu adalah 3 berturut-turut, 1 terpisah. Yang pertama Zulqa'dah, bulan ke-11. Yang kedua Zulhijjah, bulan ke-12. Yang ketiga bulan Muharram, bulan pertama. Yang keempat bulan Rajab, bulan ke-7. Ketiga-tiganya namanya Al-Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dihormati, bulan-bulan yang dimuliakan, bulan-bulan yang dianggap suci. Di 3 bulan ini kita disukai memperbanyak ibadah, meningkatkan mutu ibadah. Khusus di bulan Rajab, kita disukai banyak ibadah, meningkatkan mutu ibadah kita, kualitas ibadah kita. Tapi yang namanya puasa khusus Rajab atau puasa khusus Rajab, bertebaran sekian banyak hadis-hadis palsu. Salah satu hadis palsunya sungai Rajab di surga. Hati-hati. Maka boleh kita berpuasa di bulan Rajab? Boleh. Memperbanyak puasa bulan Rajab? Boleh. Kan itu bulan suci. Tapi kata para ulama-ulama ahli hadis, peneliti, tidak ada hadis yang sahih yang menunjukkan yang bisa pakai dalil ada namanya puasa khusus Rajab. Yang ada cuma perbanyaklah puasa di bulan-bulan suci yang 4, atau perbanyak ibadah di bulan suci yang 4, perbanyak amal saleh di bulan suci yang 4, itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Khusus Rajab silakan banyak-banyak beribadah, termasuk puasa. Untuk itu siapa yang ingin memperbanyak puasa Rajab silakan. Kapan dimulainya? Dimulainya sahur, diakhiri maghrib.
Ya. Hari kapan? Selama bulan Rajab silakan. Ingin puasa atau melanjutkan kebiasaan Senin Kamis, puasa saja. Atau melanjutkan kebiasaan puasa 3 kali sebulan. Atau melanjutkan 3 awal, tengah, 3 awal, 3 tengah, 3 akhir juga boleh. Atau melanjutkan kebiasaan puasa Nabi Daud, itu terbaik. Cuman tidak ada yang namanya puasa spesial, puasa khusus di bulan Rajab. Memperbanyak puasa boleh. Ada istimewanya, ada. Karena bulan Rajab bulan suci, salah satu bulan suci yang 4. Jadi teman saksi ini tanyanya untuk kita semua ini, jika ingin puasa di bulan Rajab ini silakan perbanyak puasa. Berapa hari, berapa bisa. Apa keistimewaannya? Pasti ada keistimewaannya. Karena tidak satu amalan pun yang kita amalkan, walaupun sedikit, pasti ada balasannya kalau ikhlas. Tetapi tidak ada puasa khusus di bulan Rajab. Yang ada perbanyak beribadah, beramal saleh, meningkatkan mutu amal di bulan Rajab, salah satunya puasa. Berapa hari, berapa suka. Berapa bisa, berapa mampu. Dan tidak menyebutkan jumlahnya, tanggalnya berapa. Fahim? Fahim? Rizka? Oke. Ada 2 lagi pertanyaan kita pending, waktu sudah habis. Dengan begini 8 pertanyaan yang bisa kita jawab, mudah-mudahan berkah, bermanfaat, berguna bagi kita semua, lebih istimewa bagi yang menyimak dan mengikutinya dengan seksama. Amin. Kepada ibu bapa dan siapa yang setia mendengarkan acara kita ini walaupun di mana, termasuk yang di Sungai Lolo, mudah-mudahan berkah, bermanfaat, berguna untuk kita semua. Dan minta maaf kami yang tidak sempat menjawab satu persatu komentar-komentar yang masuk. Mudah-mudahan guru-guru kita bisa membantu menjawab nanti komentar-komentar daripada wali murid. Karena saya tidak punya waktu atau kurang ada kesempatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Tapi komentarnya sangat bagus. Komentar dari bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid atau siapa saja yang menyaksikan acara kita ini bagus-bagus komentarnya. Teruslah kasih komentar. Tanda Anda setuju, tanda suka, ya kasih komentar. Sempat tidak sempat, insya Allah kita coba yang lain menjawabnya, komentar itu. Sekian saja. Diakhiri dengan kafarah, doa kafarah majlis. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi ashabi jama'in walhamdulillah. Minta maaf kepada waka kurikulum yang waktunya terpakai sedikit. Waktunya terpakai sedikit. Mudah-mudahan bisa dimaafkan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.